Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova, teman-teman. Kita akan melanjutkan pertemuan kita pada hari kemarin ya, tanggal 6. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang dokumentasi, tetapi kita sudah fokuskan ke ranah anestesiologi. Kita ketahui bersama bahwa ruang lingkup dari keperawatan anestesi itu adalah tidak hanya di kamar bedah saja ya, tetapi ada juga di UGD dan ada juga di ICU. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang dokumentasi pada ruang IBS, ICU, dan UGD. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja ya teman-teman. Jadi nanti kita akan berbicara tentang contoh-contoh format-format yang ada di masing-masing instalasi. Ya. Nah, untuk format pengkajian pada ruang khusus ya, kita fokuskan misalnya pada ruang operasi, Wendeker ya, UGD ataupun ICU. Jadi sebetulnya masing-masing rumah sakit itu mempunyai suatu format tersendiri. Namun ini apa yang akan Bu Nova sampaikan hanya sebagai gambaran saja ya. Nah, pengkajian pada ruangan khusus ya, misalnya di ruang operasi ya, ini misalnya pengkajian meliputi alasan dirawat ya. Inilah alasan dirawat itu apa? Kemudian keadaan yang menyebabkan masalah kesehatan sekarang itu apa? Jadi ini sama dengan kalau kita melakukan dokumentasi seperti keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, kemudian riwayat kesehatan keluarga. Itu kalau yang ada di bangsa rawat inap ya. Nah, kemudian setelah itu pengkajian yang lain juga sama seperti berat badan ya, tinggi badan, kemudian tanda-tanda vital, kemudian bagaimana status kardiorespirasinya. Nah, terus kemudian hal yang pokok yang ada itu adalah bagaimana jenis anestesinya. Apakah ada reaksi anestesi? Itu kalau kita fokus pada ruangan di IBS. Kemudian lagi ada apakah ada operasi-operasi yang akhir-akhir ini telah dijalani. Misalnya operasi terakhir selain ini apa? Jadi kita harus kaji apakah pasien itu sudah pernah melakukan operasi sebelumnya atau tidak. Kalau sudah pernah, jenis operasinya apa dan operasi apa ya, misalnya kraniotomi, laminektomi misalnya ya, atau laparotomi dan lain sebagainya. Itu kita tanyakan. Nah, hal yang sangat penting yang harus kita tanyakan kembali adalah apakah ada terapi yang diberikan untuk kondisi yang sama. Ya, ini bisa kita lihat. Kemudian ada tidak alergi ya, itu juga wajib kita tanyakan. Nah, alergi ini biasanya berhubungan dengan apakah pasien mempunyai riwayat asma atau tidak, karena nanti ini akan berpengaruh pada jenis terapi yang akan diberikan maupun jenis anestesi yang akan dilakukan menggunakan apa. Kemudian hal yang wajib juga ditanyakan adalah waktu terakhir makan dan jenis makanan yang masuk itu apa. Jadi misalnya dalam 24 jam terakhir waktu dan jenis obat yang dikonsumsi apa kita tanyakan. Kemudian waktu terakhir makan kapan, karena ini berkaitan dengan apakah
pasien benar-benar menjalani puasa atau tidak. Misalnya diinstruksikan puasa 8 jam. Nah, kita tanya selama 8 jam itu makan terakhirnya kapan dan apa? Apakah mengkonsumsi air putih? Karena ada banyak kejadian bahwa pasien ternyata tidak jujur ya. Tidak apa-apa, hanya 1 sendok makan misalnya. Harusnya puasa 8 jam, tetapi misalnya 2 jam sebelum operasi karena saking laparnya sehingga dia minum air putih yang banyak. Kemudian makan 1 sendok bubur misalnya. Nah, itu harus benar-benar kita jeli, kita tanyakan. Nah, kemudian yang wajib kita tanyakan juga apakah pasiennya ada gigi palsu, menggunakan kontak lens, dan lain sebagainya. Itu harus kita perhatikan. Ini biasanya khusus pada pasien yang akan dilakukan general anestesi. Karena pada general anestesi kan kita melakukan tindakan intubasi, ya, misalnya. Jadi, tindakan intubasi ini kita harus hati-hati apabila pasien ada gigi palsu. Kemudian kontak lens. Kontak lens ini juga harus dilepas pada saat pasien akan melakukan operasi, ya. Kemudian yang harus kita recheck kembali adalah bagaimana hasil laboratoriumnya. Hal-hal yang tidak normal, baik itu yang tinggi ataupun yang rendah, kita tandai, kita tarik garis bawah atau kita berikan suatu tanda, ya. Kemudian bagaimana hasil ronsen, torak, dan lain sebagainya, ini nanti kita kolaborasikan bersama dokter, ya. Itu adalah beberapa contoh spesifik pada pengkajian yang ada pada saat pasien akan masuk di ruang operasi. Nah, untuk secara garis besar yang ada di ICU, ya, itu adalah karena ICU adalah tempat pasien dalam keadaan kritis, jadi ini merupakan suatu dokumentasi yang bersifat berkelanjutan. Jadi perawatannya itu ekstra, ya, harus kita monitor beberapa menit. Kita harus sering memonitor, bahkan ada yang kita hitungannya detik, ya. Misalnya kalau di bangsal rawat inap kita monitor tanda-tanda vital misalnya 8 jam sekali, misalnya setiap 1 shift itu 1 kali. Tapi kalau di ICU tidak bisa, ya. Tidak bisa kita monitor sekian jam. Jadi biasanya ada yang 15 menit, 30 menit, ya. Paling ininya karena kan kalau di ICU itu biasanya terpasang bedside monitor. Jadi apa yang ada di bedside monitor itu harus selalu kita catat, kita dokumentasikan. Up to date pasiennya, statusnya seperti apa, kita harus benar-benar perhatikan, ya. Nah, kemudian ini merupakan yang ada di ICU itu butuh suatu keterampilan perawat anestesi itu dengan keterampilan yang tinggi, ya, untuk penggunaan alat-alat mesin, ya, itu. Jadi karena ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan pasien. Kita ketahui apa yang ada di ICU itu adalah semua tindakan atau semua keadaan pasien dalam keadaan kritis, ya, gitu. Kita asumsikan semua yang ada di ICU adalah pasien kritis, sehingga apa yang kita lakukan adalah benar-benar mengacu kepada kekritisan pasien, sehingga kita selalu menekankan pada sifat atau sikap kehati-hatian, ya. Nah, kemudian kita akan mengenal yang namanya flow sheet, ya. Flow sheet ini biasa kita gunakan baik di ruang ICU ataupun di ruang IBS, terutama di ICU, ya. Di ICU flow sheet ini dia sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam hal apapun, dalam hal waktu, dalam hal keakurasian, legibilitasnya, dan lain sebagainya, ya. Karena itu adalah kembali lagi kita harus cek and recheck keadaan pasien itu setiap saat, ya, gitu.
Jadi sebetulnya kenapa harus pakai flowsheet? Karena flowsheet ini dia bersifat tabel ya, bersifat tabel-tabel kita mengisi ya, berupa checklist misalnya ya. Nah, ini sangat menghemat waktu, terus kemudian mudah dipahami, mudah ditemukan informasinya ya, gitu. Tidak bersifat naratif ya, gitu. Nah, ini adalah contoh flowsheet ya. Kita lihat, jadi setiap rumah sakit itu mempunyai kebijakan masing-masing, bentuk formatnya seperti apa. Tetapi pada dasarnya adalah hampir sama, bahwa biasanya di ruang ICU itu adalah bersifat flowsheet ya, seperti tabel-tabel seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Kita dalam menuliskan adalah sudah to the point ya, tidak panjang kali lebar, semuanya sudah ada bagiannya. Nah, flowsheet yang ada di ICU itu biasanya meliputi bagaimana observasi tentang keadaan vital sign. Berapa respirasi, tekanan darahnya, nadinya berapa, ya, suhunya berapa, dan lain sebagainya. Meskipun di bedside monitor itu tetap ada, tetapi itu harus tetap kita monitor. Misalnya setiap 15 menit, sama dengan di ruang IBS misalnya, kita akan monitor vital sign setiap 15 menit. Ya. Kemudian kita observasi bagaimana kesadaran pasien. Kita observasi misalnya keadaan hal-hal spesifik yang ada di pasien. Misalnya, misalnya bagaimana tentang nyerinya, ya. Kemudian bagaimana tentang fungsi parunya, ya. Jadi itu merupakan spesifik observasi ini biasanya khusus berisi tentang hal-hal spesifik, ya. Misalnya, pasiennya terpasang peritoneal dialisis, ya. Jadi harus kita monitor bagaimana keadaan dari CAPD-nya itu. Kemudian berikutnya lagi harus kita monitor adalah ada biasanya chart stool. Jadi biasanya ini ada bagian khusus tentang BAB-nya, ada bagian khusus tentang nyerinya atau pen chart. Ada bagian khusus tentang bagaimana intervensi atau implementasi dari perawat anestesinya gitu. Bagaimana keseimbangan cairannya, bagaimana keseimbangan tentang pemasukan cairan, apa masalahnya pasien, kemudian bagaimana hasil-hasil EKG kita kumpulkan jadi satu, terus kemudian bagaimana hasil-hasil lab. Ya, jadi itu semuanya sudah ada masing-masing chartnya, sudah ada masing-masing tabelnya. Kita tinggal mengisi sesuai dengan yang ada di tabel tersebut. Nah, ini yang tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa ada beberapa hal ya yang fokus pada flow sheet ya. Jadi misalnya kita akan data-data tentang observasi ya, yang tadi vital sign, observasi neurologi, observasi bagaimana balen cairannya misalnya, kemudian observasi tentang obat-obatan, kemudian tindakan dari keperawatan. Itu apa? Jadi itu adalah kita kalau mau dirangkum itu ada sekitar 4 ya. Nah, untuk suatu hal yang lain, chart atau tabel yang lain itu adalah ada bagaimana chart untuk mengurangi nyeri, bagaimana chart tentang observasi shunt, misalnya pasien terpasang shunt misalnya ya. Kemudian chart tentang dialisis peritoneal, chart tentang Schwartz-Ghans, misalnya pasien terpasang kateter arteri misalnya, atau terpasang CVP misalnya ya gitu. Jadi kita harus monitor. Nah, ini adalah contoh dari instalasi rawat intensif ya yang ada di ICU. Jadi kita sudah pakai flowchart seperti ini, kita tinggal checklist ya, karena kita berorientasi kepada
keadaan klien, ya, fokus kepada klien. Jadi untuk dokumentasinya kita cukup sudah disediakan, kita tinggal waktu kita tidak terbuang untuk dokumentasi. Misalnya di sini pengkajian keperawatan anestesi, misalnya riwayat kesehatan. Alasan masuknya apa? Tanda-tanda vitalnya apa? Itu sudah ada kolomnya tersendiri. Kemudian keadaan kulitnya seperti apa? Neurologisnya seperti apa? Kardiaknya seperti apa? Pernapasan seperti apa? Kemudian gastrointestinalnya seperti apa? Kemudian genital urinarianya seperti apa? Itu sudah kita ada masing-masing, ya. Misalnya ada bagaimana informasi masuk, pasien masuk tanggal berapa, ya, tipe masuknya bagaimana, cara masuknya dengan menggunakan apa, brankar kursi dan lain sebagainya, semua sudah ada. Kemudian pasien ada alergi atau tidak, ya. Kemudian peralatan pasien saat masuk apa saja kita tuliskan, ya, airway-nya apa, ya. Kemudian oksigenasinya seperti apa, gitu, ya. Terus kemudian bagaimana sosialnya seperti apa. Terus kemudian pasien mengalami isolasi atau tidak, biayanya melalui pakai askes atau apa, ya. Kita harus tuliskan di sini. Terus kemudian obat-obatannya apa, ya, atau barang yang dibawa apa. Jadi itu adalah contoh pengkajian awal yang ada di ruang ICU. Cukup 1 lembar saja itu sudah mewakili semuanya, ya. Nah, kemudian setelah itu masalah keperawatannya apa? Ada nggak tindakan yang perlu dikolaborasikan, ya, gitu. Nah, ini adalah flowsheet yang tadi sudah Bu Nova sampaikan di awal, ya. Dari tensinya berapa, ya, kemudian balance cairannya bagaimana, intake outputnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu sudah tertuliskan semua di situ, ya. Jadi 1 lembar. Ini juga sama, ini adalah saya berikan contoh yang ada di RSUP Sarjito, ya. Jadi semuanya bersifat checklist seperti ini, teman-teman bisa melihat contohnya, ya. Sangat simpel dan ini mudah ditemukan kalau misalnya kita akan melihat data pasien, ya. Misalnya bagaimana enteralnya, misalnya bagaimana parenteralnya, misalnya. Bagaimana pola ventilasinya, dan lain sebagainya. Kemudian pasien terpasang ventilator atau tidak, ya, itu harus kita lihat. Nah, ini adalah pada instalasi rawat intensif, ini masih sama, ini adalah contoh dari resume keluar di ICU, ya, gitu. Jadi misalnya ada nama, kemudian asal penderita misalnya dari mana, bangsal, UGD, ya. Terus kemudian lama perawatan berapa, ringkasan saat masuk ke ruang ICU seperti apa, ya. Ini semuanya bersifat ringkasan saja, ya. Terus kemudian ini ada skor APACE, ya. Jadi ini untuk melihat bagaimana respon perjalanan penyakit selama pasien itu dirawat. Misalnya keluar IRI atau dalam instalasi rawat intensif itu dalam keadaan apa? Membaikkah, meninggal, atau APS atau pulang paksa, ya. Kemudian diagnosis akhirnya itu apa? Komplikasi yang terjadi setelah pasien keluar dari IRI itu apa, ya. Kalau misalnya meninggal, ya berarti dituliskan sebab meninggalnya itu karena apa, ya. Itu adalah contoh dari dokumentasi yang ada di IRI, instalasi rawat intensif. Nah, ini adalah contoh dari skor APACE 2, ya. Jadi skor APACE 2 ini dia memantau sebanyak 12 parameter keadaan fisiologis pasien, ya. Usia pasien, kemudian ada tidak penyakit penyerta. Jadi, APACE 2 ini itu merupakan suatu gold standar untuk evaluasi pasien di perawatan intensif,
ya sebagai salah satu sistem penilaian yang sering digunakan pada perawatan intensif di seluruh dunia. Jadi nanti teman-teman harus memahami apa itu isi dari 12 parameter fisiologis. Ya, karena ini sudah merupakan gold standarnya, jadi teman-teman saya harap bisa memahami ya keadaan fisiologisnya seperti apa. Misalnya temperatur atau suhunya. Suhunya biasanya kalau di ruang ICU itu kita menggunakan suhu rektal ya. Berapa MAP-nya atau mean arterial pressure-nya, berapa heart rate-nya ya. Kemudian berapa RR-nya gitu ya. Kemudian berapa delivery oksigennya, berapa pH arterinya, berapa serum natriumnya, kaliumnya, kreatininnya, hematokritnya, white blood cell-nya, glukosanya, ya. Itu semuanya kita harus lihat. Nanti bisa teman-teman silahkan pelajari lebih lanjut apa itu APACE 2, ya. Jadi APACE itu adalah dia merupakan suatu skor untuk keadaan fisiologi secara akut, ya, gitu. Nah, untuk dokumentasi di emergency itu dia bersifat sama dengan yang ada di ICU, efisien tapi dia lengkap, ya. Nah, terus kemudian gambaran komprehensif kondisi medis pada pasien ini dan pasien lalu itu adalah meliputi apa diagnosis masuknya. Diagnosis lain yang dialami terkait dengan terapi itu apa? Kemudian inisial assessment-nya itu apa ya? Misalnya kita pakai B6 misalnya ya. ABC-nya bagaimana misalnya. Kemudian medical history-nya bagaimana atau catatan kesehatannya seperti apa. Kemudian pengkajian fisiknya seperti apa. Kemudian bagaimana observasi tanda-tanda vital juga seperti apa ya. Ini sama kita biasanya menggunakan flowsheet. Nah, kemudian setelah itu juga ada juga bagaimana hasil konsultasi dengan bagian lain. Kemudian alasan masuk atau dirawat dan dilakukan terapi apa. Kemudian program terapinya apa, catatan perkembangan atau progress note-nya itu apa, dan instruksi discharge-nya seperti apa. Ya, jadi ini untuk contoh form yang ada di IRD, ya, instalasi rawat darurat. Ya, misalnya tindakan keperawatan atau kolaborasinya apa, tindakan penunjangnya apa, bagaimana observasi vital sign-nya, bagaimana progress note-nya atau evaluasi keperawatan atau tindak lanjutnya apa. Kemudian tindakan lainnya misalnya ada nggak trauma bedah, ada bagaimana keadaan kardiopulmonal, bagaimana keadaan abdomennya, THT-nya mata, ya. Kemudian tindakan off-gene-nya bagaimana. Misalnya itu adalah contoh dari form yang ada di IRD atau instalasi rawat darurat. Ini juga sama ya, instalasi rawat darurat ya, misalnya pasien masuk tanggal berapa ya, sama, kemudian transportasi ke rumah sakit menggunakan apa, kemudian rujukan ya ada atau tidak, kemudian alergi sama kita tanyakan ada atau tidak ya, kemudian jenis biayanya pakainya apa ya, misalnya askes, jam sostek, terus kemudian pasien masuk dengan bagian SMF apa, apakah bedah saraf dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sama. Nah, terus kemudian kalau misalnya pasien masuk dalam kondisi trauma, kita tuliskan penyebab traumanya apa, ya. Gitu. Ada kondisi yang misalnya yang hitam misalnya meninggal gitu ya. Kemudian yang merah misalnya gawat darurat. Kemudian yang kuning misalnya darurat. Kemudian yang hijau misalnya tidak gawat dan tidak darurat misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah kita nanti isi sesuai dengan kondisi pasien ya. Nah, ini ada triasenya. Ini contoh dari misalnya triasenya seperti apa ya gitu. Nah,
kalau kita berbicara tentang UGD misalnya ya, kita juga akan berbicara tentang transportasi pasien. Jadi transportasi pasien apakah melalui udara atau melalui darat misalnya ya. Jadi biasanya pada saat kita melakukan transportasi pasien baik dari rumah sakit mau ke tempat kejadian atau misalnya ke rumah atau dari tempat kejadian ke rumah sakit misalnya ya, karena harus ditransportasi melalui ambulan misalnya. Jadi dokumentasinya itu harus dijadikan satu, dipakai binder klip ya. Kemudian untuk pemisahnya itu diberikan kertas pemisah yang berwarna untuk memudahkan kita mencarinya ya, gitu. Nah, kemudian catatan-catatan saat catatan atau status pasien saat kita mentransportasikan pasien itu harus selalu kita monitor. Pada saat kita transportasi pasien, kita tidak hanya diam mengevakuasi pasien saja tanpa kita dokumentasikan. Jadi, ada sendiri yang namanya emergency report ya, atau kalau kita lihat ya berarti dokumentasi ambulans ya, misalnya apa ya, ambulans transport gitu ya. Nah, kemudian untuk trip record-nya atau catatan dari perjalanan pada saat kita transportasi pasien itu adalah kita buat suatu pernyataan yang detail tentang kondisi selama ambulan ya, selama di ambulan. Kemudian identifikasi tempat dan alamat dengan lengkap. Misalnya menjemput pasien di lokasi mana, jam berapa, di daerah mana, itu harus lengkap ya. Kemudian dokumentasikan secara detail kondisi selama transfer. Ya, tadi sudah Bu Nova sampaikan kondisinya seperti apa. Jadi ini untuk apa? Kalau misalnya pasiennya ada apa-apa di jalan, kita sudah mempunyai bukti dokumentasi yang jelas ya. Karena pernah ada kejadian pada beberapa waktu yang lalu ya, ada sudah awal-awal adanya COVID-19 itu pasien akan dirujuk ke rumah sakit, tapi pasien meninggal saat di depan UGD, jadi belum sempat masuk ke UGD karena masih dalam bentuk antrian, sehingga petugas yang melakukan transportasi di dalam ambulan itu tidak mempunyai dokumentasi apa-apa. Jadi kalau misalnya keluarganya itu mau menuntut, karena keluarga sekarang kritis ya, jadi itu bisa kita telusuri seperti apa, mengapa bisa meninggal, catatannya seperti apa. Kemudian jauhnya perjalanan yang ditempuh, itu juga harus kita catat dari tempat lokasi sampai di rumah sakit berapa kilo. Kemudian persetujuan dari pasien jika dirawat atau masuk ke rumah sakit tentu saja ya. Kemudian ada surat keterangan beserta alasannya jika pasien ditransfer, bukan karena kondisi emergency ya. Jadi itu harus semuanya ada catatannya. Nah, yang harus kita jaga itu adalah ini apa tindakan dari vital sign itu jelas ya. Terus kemudian tindakan awal kita apa gitu. Kemudian kalau misalnya karena di ranah ICU itu masih erat kaitannya dengan penanggung jawab penata anestesi, dokter anestesi ya, dan perawat ya ada juga gitu. Jadi kita harus bekerja secara teamwork dengan lebih baik ya. Karena itu apa yang sudah kita lakukan itu adalah untuk mengurangi terjadinya komplikasi. Nah, terus kemudian ya, data-data insiden dan komplikasi yang penting itu adalah kita harus lakukan edukasi kepada keluarga pasien ya, apa-apa nanti bagaimana prognosis penyakit pasiennya. Misalnya walaupun meski itu ada di UGD, kita harus tetap beritahu ya. Nah, beberapa dokumentasi yang harus kita lakukan setelah kejadian ya. Siapkan dokumentasi yang akurat. Ya, jangan mencatat di kemudian jam ya, semuanya jadi catat dengan segera tapi tanpa kita mengenyampingkan pasien ya.
Kemudian jangan lupa bagaimana kondisi report dari tindakan preoperasi misalnya. Kemudian inform konsennya seperti apa. Jadi misalnya ini checklist dari dokumentasi ya, kapan pasien terlihat oleh seseorang ya. Kemudian bagaimana resep-resep yang akan diberikan ya, observasi hasil laporannya seperti apa, rencana tindakan anestesi seperti apa. Kalau misalnya ini mau dilakukan pembedahan secara sito. Kemudian apa hal yang mengakibatkan insiden secara kritikalnya apa gitu ya. Kemudian jangan lupa kita minta tolong kepada, ada nggak kita misalnya minta tolong kepada tenaga kesehatan lain yang lebih senior misalnya. Nah, kalau kita mau merujuk pada asesmen pra-anestesi, itu kita berbasis kepada IAR. Apa itu? Semua tindakan asesmen itu kita mengacu kepada informasi, ada informasi ya. Kemudian informasi itu tentunya kita dapat dari pengkajian. Setelah dari informasi itu kita analisis permasalahannya apa yang ada di pasien, kemudian kita rencanakan atau kita planningkan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Untuk apa sih? Untuk mengetahui masalah saluran pernapasan pasien ada atau tidak. Untuk memilih jenis anestesi dan rencana asuhan anestesi yang akan kita berikan. Memberikan anestesi yang aman berdasarkan asesmen dari pasien, ya. Kemudian risiko yang diketemukan itu apa dan jenis tindakannya apa. Kemudian kita tafsirkan hasil temuan kita ya selama anestesi dan selama pemulihan, ya. Kemudian berikan informasi obat analgesik yang akan digunakan pasca operasi gitu ya. Nah, semua tindakan proses perencanaan anestesi yang mencakup edukasi pasien, keluarga, kemudian pembuat keputusan atas resiko, manfaat dan alternatif yang berhubungan dengan perencanaan anestesi dan analgesik pasca tindakan operatif itu apa yang akan kita berikan, itu adalah edukasi yang sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan persetujuan anestesi. Jadi pada saat kita akan melakukan informed consent itu harus kita jelaskan semuanya secara detail. Apa risikonya, manfaatnya apa, ya, komplikasi kira-kira apa yang akan terjadi, jenis anestesinya apa nanti yang akan diberikan dan lain sebagainya itu harus kita sampaikan. Ini merupakan suatu mandat dari dokter ya. Jadi biasanya ini yang melakukan adalah wewenang dari dokter spesialis anestesi. Kita hanya bersifat mandat saja atau berkolaborasi. Nah, ini adalah format-format yang digunakan di ruangan ya. Sebelum misalnya pasien ada di IBS. Misalnya pengkajian pra-anestesinya. Misalnya seperti apa ya? Ini biasanya dilakukan bisa di saat penerimaan pasien di bangsal bedah bisa, atau kita ulangi biasanya untuk penata itu mengulangi di ruang penerimaan pasien. Pengkajian pra-anestesinya seperti apa, pengkajian pra-bedahnya seperti apa, kalau kita lebih fokus ke arah pengkajian pra-anestesi ya. Kemudian inform consent anestesi dan materi edukasinya itu apa? Penolakan terhadap tindakan anestesi harus kita cek. Daftar tilik transfusi darah juga harus kita cek. Kemudian checklist serah terima pasien itu ada atau tidak kita cek ya. Kemudian format gambar untuk set markingnya ya. Biasanya itu ada. Biasanya kalau di form itu kan ada ya gambar tubuh maksudnya dia ada di mana ya, misalnya dia akan melakukan amputasi. Amputasinya di mana? Lengan, kaki dan lain sebagainya itu harus ada set markingnya. Nah, kemudian lainnya lagi adalah checklist keselamatan pasien, misalnya terkait dengan pemakaian gigi palsu, pemakaian kontak lens ya. Kemudian status anestesi untuk GA atau regional. Kemudian format pemantauan selama anestesi lokal seperti apa, status sedasinya seperti apa ya. Jadi misalnya pasiennya ada mau dilakukan
biopsi misalnya, jadi permintaan untuk lab PA ada atau tidak gitu ya. Jadi harus kita perhatikan. Nah, ini contoh dari informed consent anestesi ya, mungkin kurang paham, maksud saya kurang jelas, tetapi teman-teman kalau misalnya dari dekat kita bisa amati ya, informed consent informasi tindakan anestesi ya. Jadi ini persetujuannya tindakan anestesi seperti apa, penjelasannya baik anestesi umum seperti apa, komplikasi yang terjadi seperti apa, kemudian anestesi regional baik itu blok spinal, epidural dan blok peripereal ya, itu juga kita lakukan di situ sudah ada ya. Jadi format ini itu sudah tertera di dalam kertas, kemudian nanti kita berikan ke keluarga pasien atau pasien diminta untuk membaca, mempelajari dulu, baru nanti kalau sudah paham sebelum tanda tangan kita tawarkan ada yang mau ditanyakan ya misalnya, terus kemudian baru diminta untuk menandatangani ya. Jadi semuanya tidak perlu kita menjelaskan panjang kali lebar karena semuanya baik itu anestesi umum, anestesi regional, baik itu blok spinal, epidural, kemudian blok peripereal itu sudah semuanya ada di situ. Komplikasinya apa ya dan lain sebagainya. Hal yang akan terjadi apa itu semuanya sudah tertulis. Kemudian format pemantauan selama anestesi lokal ya. Ini adalah contoh dari formnya ya, misalnya tanggal jam premidikasinya itu jam berapa misalnya ya, ringkasannya seperti apa, tanda-tanda vitalnya seperti apa, keadaan hemodinamiknya seperti apa ya. Kemudian ini adalah form pengkajian pada pasca operasi ya. Itu adalah contohnya misalnya obat apa yang sudah masuk ya. Kemudian keadaannya tadi selama di dalam itu seperti apa, sekarang kesadarannya seperti apa. Ini pada saat pasien masuk ke recovery room atau ke ruang pemulihan. Nah, ini untuk checklist keselamatan pasien, ini kita menggunakan Seng-In ya. Seng-In itu adalah sebelum dilakukan induksi anestesi, kemudian sebelum insisi itu disebut dengan time out, dan sebelum pasien meninggalkan ruang operasi itu Seng out. Nah, Seng-In sebelum induksi anestesi itu minimal ada perawat dan dokter anestesi. Apakah identitas pasien sudah benar? Ya. Kemudian misalnya apakah obat-obatan yang digunakan sudah lengkap? Apakah pasien memiliki riwayat alergi? Apakah ada gangguan pernapasan dan lain sebagainya? Apakah kira-kira nanti ada risiko perdarahan? Ya, jadi semuanya itu kita identifikasi. Nah, kemudian tanggal jam jangan lupa dituliskan. Kemudian sebelum insisi atau time out-nya, ini juga semuanya sudah lengkap di sini. Untuk dokter anestesi misalnya, apakah ada hal khusus untuk pasien ini? Untuk tim perawat misalnya, apa ya? Ini semuanya nanti. Jadi sebetulnya masing-masing Seng-In, time out dan Seng out itu semuanya adalah di masing-masing rumah sakit itu mempunyai perbedaan format, tetapi intinya adalah sama ya. Nah, kemudian untuk Seng out, jangan lupa sebelum pasien meninggalkan kamar operasi ya, sebelum dibawa ke ruang RR, itu harus diidentifikasi dulu ya. Kemudian nama tindakannya apa? Kelengkapan alat, jumlah kasa, jarum. Jadi sebelum dan setelah itu harus kita kaji misalnya. Yang kita siapkan kasanya misalnya 50 pak misalnya. Yang terpakai berapa pak, berapa kasa misalnya. Nah, itu harus kita tulis secara detail, jangan sampai jarum atau benda-benda atau instrumen apapun atau kasa tertinggal di dalam tubuh pasien ya. Karena banyak kejadian juga ini bersifat kelalaian ya dari petugas kesehatan ya gitu. Nah, ini adalah format set marking yang tadi Bu Nova sampaikan ya. Misalnya formulir penandaan lokasi operasi untuk wanita, misalnya di mana mau dilakukan amputasi, misalnya kraniotomi, misalnya berarti ya kalau kraniotomi kita berikan tanda lingkaran misalnya pada kepala misalnya ya gitu.
Misalnya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan ya, gitu. Kemudian ini untuk format laporan anestesi ya. Ini adalah bersifat flowsheet juga ya. Jadi ada bagaimana tanda-tanda vitalnya, obat-obatan apa yang digunakan, kesadarannya bagaimana, keadaan hemodinamiknya seperti apa, status anestesinya seperti apa ya, itu semuanya sudah ada. Kemudian format serah terima pasien ya. Pada saat pre dan post operasi ini seperti apa ya, ini adalah berbagai contoh format-format yang ada di Bangsal IBS ya untuk anestesi. Kemudian selain status anestesi juga ada status sedasi ya, seperti apa status sedasinya ya gitu. Kemudian asanya ini asa berapa misalnya ya. Kemudian format penolakan anestesi dan sedasi. Jadi misalnya ini kalau misalnya pasiennya menolak, misalnya karena ada ya kejadian bahwa ada kejadian anak-anak usia 14 tahun dia accident karena dia ngebawa motor. Ya, kemudian patah tulang atau fraktur sebetulnya sudah masuk, sudah ada tanda tangan atau inform konsen pasien dilakukan operasi. Tetapi saat di ruang serah terima pasien di ruang IBS itu ternyata sudah ditandatangani inform konsennya, tapi keluarga tiba-tiba ragu dan meminta untuk tidak dilakukan operasi, sehingga pasiennya sudah masuk di ruang bedah, kita tarik kembali ya, karena tiba-tiba keluarganya itu datang ke ruang serah terima, kemudian minta untuk tidak dilakukan. Gitu ya, itu juga ada kejadian seperti itu. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Nah, kalau misalnya pasiennya minta ditunda, kita juga ada form penundaan pelayanan anestesinya ya. Kemudian pengkajian pra-anestesinya ini juga ada ya, formatnya masing-masing rumah sakit berbeda. Nanti Bu Nova akan berikan contoh format yang mungkin nanti akan kita pakai. Nah, ini misalnya format yang akan kita rekam asuhan keperawatan peri-anestesi pada saat fase pre-anestesi, misalnya bagaimana keadaan kardiovaskulernya, kemudian respirasi seperti apa, endokrin, gastrointestinal seperti apa, masuk asa berapa, obat yang sedang dikonsumsi apa, rencana tindakan anestesi apa, obat-obat premedikasi apa, ya. Kemudian kelengkapan administrasi, inform konsennya seperti apa, ada atau tidak ya. Kesiapan untuk operasi kita checklistkan ya. Persiapan untuk pasien bagaimana? Sudah kita sampaikan belum? Instrumennya seperti apa? Sudah siap atau belum? Kemudian data penunjang ya, yang kita tuliskan adalah hal yang penting ya, misalnya masa jendal darahnya berapa, masa atau pembekuannya berapa, masa perdarahannya berapa. Biasanya ini yang ada kaitannya dengan hasil-hasil lab pada tindakan dari anestesi. Kemudian ini adalah flowsheet dari perawatan anestesi selama di ruang IBS ya. Jadi itu nanti kita akan buat grafiknya ya. Kemudian cairannya yang sudah masuk berapa, monitor tekanan darahnya bagaimana. Kalau dia anestesi regional, posisinya yang dipakai pasien apakah dia lateral atau dia duduk ya, itu misalnya. Ini juga sama, ini kelanjutan dari pada peri operasi, misalnya ini post operasinya ya, misalnya berakhir pada jam berapa. Kemudian data subjektif objektifnya apa, diagnosis keperawatan yang muncul apa, tujuan keperawatannya apa, perencanaan implementasinya apa, dan evaluasinya apa, itu semuanya sudah jelas ya di sini. Nah, misalnya dari jenis anestesinya GA atau regional, bagaimana Scott Aldert, skala Bromads-nya seperti apa. Misalnya kalau pada anak-anak kita pakai Bromads misalnya ya, itu kita tuliskan seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan teman-teman.
Bu Nova harap sudah ada gambaran tentang bagaimana teknik dokumentasi pada perianestesi. Nah, nanti kita akan pada pertemuan selanjutnya atau pada tujuan akhir dari materi kita adalah teman-teman sudah dapat berlatih tentang dokumentasi perianestesi ya. Nanti kita akan mencoba latihan yang mungkin akan kita masukkan ke dalam kuis ya atau pada tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.